Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Dioseta, kisah yang berjudul Panti. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hujan semakin deras membasahi halaman panti yang tengah dikepung oleh sosok-sosok yang haus akan darah. Semua ini demi nyawa seorang bayi. Sebuah nyawa makhluk kecil yang apabila gagal untuk diselamatkan, maka akan menjadi awal hilangnya puluhan nyawa dan bangkitnya sebuah ilmu yang mengerikan. Dan ini bukan hujan biasa. Ada aliran kekuatan besar yang mengalir dari dua sisi hujan yang muncul dengan sumber yang berbeda. Satu sisi hujan yang muncul sebagai penghubung alam gaib Eva, dan satu lagi sebagai pertanda kemunculan roh leluhur yang kupanggil dengan mantra keramat yang diwariskan oleh leluhur, Eyang Widarpa. Rupanya kau juga memelihara ingon makhluk seperti kami. Walaupun belum menampakkan wujudnya, Mang Wawon segera menyadari keberadaan sosok Eyang Widarpa yang mendekat dari derasnya hujan. Kowe golek perkara apa maneh bocah asu? Tubuhku bergidik mendengar suara itu. Walaupun sudah beberapa kali menyelamatkan nyawaku, sosok Eyang Widarpa adalah sosok yang buas dan tidak terkendalikan. Ngapunten Eyang, situasi ini pun... Dak. Seketika dalam sekejap pukulan keras Eyang Widarpa mendarat di tubuhku dan Cahyo hingga tubuh kami terpental. Tubuhku dan Cahyo terbentur dinding dengan rasa sakit yang membuat kami sulit untuk berdiri. Nan, kok aku jadi ikut kena? Proses Cahyo yang ikut terkena imbas keputusanku memanggil Eyang Widarpa itu. Bahkan mengendalikan ingon diri sendiri saja tidak mampu. Mang Wawon meremehkan kami. Aku tidak melawan cemoohan itu. Lagi pula aku tidak pernah berusaha agar Eyang Widarpa menurut kepada aku. Terlebih saat aku mengetahui bahwa ia adalah leluhurku. Kau salah, beliau bukan ingon. Walau wujudnya seperti itu, dia tetap eyangku. Eyang Widarpa melirikku sejenak sebelum matanya mulai memerah seperti setan buas dengan kuku-kuku yang memanjang. Mbah Hamdan, minggir. Cahaya menyadari perubahan pada Eyang Widarpa dan berusaha menarik Mbah Hamdan menjauh dari Eyang Widarpa. Walau sudah berusaha secepat mungkin, mereka berdua tersungkur di ujung lorong panti dengan luka cakaran yang sudah mendarat di tubuh Mbah Hamdan. Mbah! Tidak, aku tidak apa-apa. Tapi dia siapa? Mbah Hamdan menahan sakitnya dan lebih memilih untuk menyelesaikan rasa penasarannya terhadap sosok Eyang Widarpa. Dia roh leluhur Danan. Tidak ada yang dapat mengendalikannya. Sebaiknya kita menjauh. Dalam hitungan detik, bekas luka cakaran sudah mendarat di pendekar-pendekar dari Trasuganda yang bahkan sudah setengah mati menahan serangan itu. Setan brengsek! Salah seorang pendekar Trasuganda menarik sebilah keris dari punggungnya dan bersiap membalas serangan brutal Eyang Widarpa. Namun belum sempat keris itu mengarah ke Eyang Widarpa, tubuh pendekar itu sudah tertembus oleh cakar mengerikan Eyang. Mang Wawon panik melihat pendekar itu memuntahkan darah dan terjatuh dari atap panti. Apa yang kalian lakukan? Ingon Trasuganda tidak akan kalah oleh binatang liar itu, teriak Mang Wawon. Dengan beberapa perintah, seketika pendekar bertubuh besar yang membawa kujang, nenek berbadan sebelah, Eva, hingga kakek tua berjanggut itu mengarahkan pandangannya pada Eyang Widarpa. Serangan sebuah kujang melesat ke leher Eyang Widarpa, namun Eyang Widarpa menghilang begitu saja dengan kecepatannya dan muncul ke pendekar Trasuganda yang lain. Kali ini serangan Eyang Widarpa tertahan oleh sebuah tongkat dari roh kakek berjanggut. Brak! Setan pendekar itu berhasil menyusul Eyang Widarpa dan membuat Eyang Widarpa terjatuh. Saat Eyang kembali berdiri, sosok nenek bertubuh sebelah sudah berada di hadapan Eyang Widarpa. Kau lebih pantas menjadi ingon Trasuganda, ucap roh nenek itu. Cahaya menyadari sesuatu. Danan,
nenek itu memiliki sihir untuk mengalihkan pikiran. Teriak Cahyo yang tahu dengan jelas ketika roh nenek itu mencoba menguasai pikiran Cahyo tadi. Kamu yakin? Iya, kalau tanpa adanya sosok kesadaran Wanasura, mungkin nenek itu sudah menguasai kesadaranku. Aku bergegas berdiri bersiap membantu Eyang Widarpa. Namun langkahku terhenti saat melihat nenek bertubuh sebelah itu kaku dengan mata terbelalak. Mata, hidung dan telinganya mengalirkan darah hitam saat mencoba menguasai Eyang Widarpa. Apa ini? Setan kakek berjanggut itu menarik nenek bertubuh sebelah itu dan merapalkan mantra pada Eyang Widarpa. Setan kakek itu bisa menghapus kesaktian ajianku. Hati-hati! Ucap Mbah Hamdan yang menyadari bahwa setan kakek itu ingin menghentikan ajian Eyang Widarpa. Namun usahanya sia-sia saat Eyang Widarpa semakin kesal dan membantingnya ke arah Mang Wowon. Bodoh, apa saja yang kalian lakukan? Tepat saat Eyang Widarpa melesat menuju ke Mang Wowon, Eva dan setan pendekar bersenjata kujang menghadangnya. Cakaran Eyang Widarpa beradu dengan kapak Eva dan kujang setan pendekar itu. Tapi pertarungan itu hanya berlangsung singkat, dengan kepala Ingon pendekar yang tinggal sebelah itu terlepas dan tergeletak di hadapan Mang Wowon. Kali ini Mang Wowon terlihat pucat. Ia mengumpulkan semua pendekarnya dan memanggil Ingon mereka ke hadapannya. Kalian, roh pendekar terkuat Rasuganda, dukun Situ Hideng, dan roh wanita keramat, sekuat kalian tidak mampu menghadapi kakek bongkok itu, teriak Mang Wowon. Nenek bertubuh sebelah itu muncul di sisi Mang Wowon. Bukan aku tidak mampu mengendalikan roh itu, tapi roh itu sudah dikendalikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Apa? Bocah itu lebih kuat dari ilmumu? Bukan, dia dikendalikan oleh energi dari alam terlarang, alam di mana setan-setan berasal, dan Tuanku tidak mengizinkanku untuk mati di sini. Nenek itu menutup dirinya dengan kabut hitam seolah bersiap meninggalkan tempat ini. Ajian itu tidak berasal dari zaman ini. Jika terus melanjutkan, bahkan walaupun ratusan tumbal kau siapkan, kami tidak akan mampu mengalahkannya. Sosok nenek berjanggut yang sudah terluka parah itu melanjutkan penjelasan nenek itu. Tunggu, tidak mungkin ada ajian seperti itu. Mau kemana kalian? Aku akan melaporkan ini pada Tuanku. Ia belum mengizinkan aku untuk mati. Dia harus tahu tentang ajian yang menguasai makhluk itu. Ajian yang mungkin bisa membuatnya jadi yang terkuat. Ajian Jagat Segoro Demit. Sosok kakek berjanggut dan nenek berkepala sebelah itu menghilang bersama kepulan asap hitam yang mengelilingi mereka. Mang Wowon terlihat panik. Sepertinya ia tidak menyangka akan hal ini. Tapi saat Eyang Widarpa semakin menggila, Eva menahannya. Kapaknya mengayun berkali-kali menahan serangan Eyang. Walau begitu, serangan Eyang terus melukai wanita berwajah sebelah itu. Merasa semakin kesal, tiba-tiba aliran kekuatan Eva dan Eyang Widarpa beradu hingga menyebabkan badai besar yang terbelah di antara serangan mereka. Bagaimana mungkin kekuatan Eva bisa menyaingi Eyang Widarpa yang berumur ratusan tahun? Dendam sebesar apa yang ia pupuk hingga menghasilkan energi hitam sebesar itu? Aku menyadari ada keanehan pada keris raga sukmaku. Kekuatanku pun perlahan melemah dengan semua energiku yang terkuras oleh kemunculan Eyang Widarpa. Tidak berselang lama terlihat keberadaan Eyang melemah dan hujan di tempat itu dikuasai oleh tirai hujan Eva. Dengan seluruh kegeramannya, Eva terus mengayunkan kapaknya tanpa menyadari Eyang Widarpa sudah tidak lagi berada di hadapannya. Aku menatap keris raga sukma dan benar saja, kekuatanku dan kekuatan keris raga sukma sudah terkuras habis dengan kemunculan dan amukan Eyang Widarpa. Lebih parah dari itu, bahkan aku pun sulit untuk mempertahankan kesadaranku. Danan, cahaya menghampiriku. Kekuatanku habis sepenuhnya, ucapku dengan wajah yang memucat. Cahaya membantuku berdiri dan memindahkanku ke tempat teduh yang lebih nyaman. Cukup Nan, biar aku yang mencoba menyelesaikan sisanya. Cahaya kembali berjalan menembus hujan. Ia menggantikan posisi Eyang Widarpa yang berhasil merubah keadaan yang sebelumnya kami berada di posisi tersudut. Kini memiliki kesempatan untuk menyelesaikan semua ini. Wanasura, ini akan melelahkan. Gumam Cahaya seperti sedang berbicara sendiri. Namun tidak, aku tahu ia sedang berbicara dengan sosok yang berdiam diri di dalam dirinya. Terlebih saat ini terlihat rintik hujan yang terhalang membentuk sosok kera raksasa di sekitar tubuh Cahaya. Habisi mereka Eva,
Tidak ada artinya kita mendapatkan kepala bayi itu bila mereka masih hidup. Perintah Mang Wawon dengan raut wajah dingin. Kini ia tidak lagi meremehkan kami. Sekali lagi Eva menghampiri Cahyo dengan menyeret kapaknya di bawah derasnya hujan. Sebegitu menyenangkannya kah menjadi budak orang itu? Ucap Cahyo pada Eva. Wajah Eva geram mendengar pertanyaan itu. Diam, hanya mereka yang bisa membuatku puas melampiaskan dendamku. Seorang pendekar terlempar tiba-tiba saat mencoba menyelinap dan mengganggu pertarungan Cahyo. Kekuatan apa itu? Pendekar itu tidak percaya tubuhnya terpental begitu saja hanya dengan sebuah pukulan. Jangan takut, dia tidak mungkin bisa mengalahkan kita semua. Mang Wawon memerintahkan semua pendekarnya untuk mengeroyok Cahyo. Raungan suara makhluk buas menggema dari tubuh Cahyo bersama terkaparnya semua pendekar terasu ganda dengan berbagai pukulan yang didaratkan Cahyo di tubuh mereka. Tidak mungkin. Mang Wawon terpaku tidak percaya. Dari jauh Mbah Hamdan juga terkesima melihat apa yang terjadi. Sebenarnya dia ini siapa? Kalian ini siapa? Mbah Hamdan mencari penjelasan dariku. Aku juga ikut menghela nafas melihat pemandangan di depanku. Cahyo cuma pemuda kampung biasa. Hanya saja dia punya teman yang tidak biasa. Sosok roh kerah dari alas Wanamarta. Wanasura namanya. Kenapa kalian tidak menggunakan semua kekuatan kalian sejak awal? Pertama, kekuatan yang besar memiliki resiko yang besar. Ucapku sembari mengingatkan luka di punggung Mbah Hamdan hasil perbuatan Eyang Widarpa. Kedua, kami sepakat bahwa kekuatan ini untuk melindungi sesama manusia, bukan melawannya. Tapi mereka pengguna ilmu hitam, mereka sudah membunuh banyak nyawa. Tetap saja, tidak mudah bagi kami mengambil keputusan menggunakan kekuatan ini untuk melawan sesama manusia. Karena setiap makhluk layak memiliki kesempatan kedua, sama seperti Eva. Jawabku sembari menatap pada Eva. Maksudnya apa, Mas Danan? Aku tidak lagi menjawab pertanyaan Mbah Hamdan dan mengajaknya untuk memerhatikan pertarungan Cahyo. Mang Wawon terlihat ketakutan saat Cahyo mendekatinya, namun Cahyo hanya melewatinya yang tengah memasang kuda-kuda dengan begitu saja. Bukan dendam yang membuatmu puas, memaafkan mereka jauh lebih menyenangkan, ucap Cahyo. Eva menatap geram tidak terima. Ia menebaskan kapaknya ke leher Cahyo dengan kesal. Jangan bercanda. Cahyo tidak menghindar. Namun kini ia menahan serangan Eva dengan menangkap tangan yang menggenggam kapak itu. Bebaskan mereka yang terikat di alammu. Kau akan tahu jawabannya. Pembual. Eva menendang Cahyo. Namun Cahyo menghindar dan terpaksa melepas genggaman tangannya. Pertarungan sengit terjadi di tengah hujan antara Eva dan Cahyo. Kecepatannya mampu mengimbangi tebasan kapak yang secara beringas ingin membelah tubuhnya. Dendam dan keterikatanmu dengan Trasuganda hanya akan semakin menyakitimu sendiri. Aku tidak peduli, mereka harus terus mendapatkan hukumannya. Bukan mereka, kaulah yang tengah menghukum dirimu sendiri. Dari jauh aku masih bisa melihat bahwa Cahyo masih ingin berusaha untuk menenangkan Eva. Kau tidak tahu rasanya mendekam di bangsal terkutuk dengan semua siksanya, ucap Eva sembari mengayunkan kapaknya. Namun Cahyo menghindar dan kapak itu menghantam salah satu pilar panti. Cahyo hanya diam dan terus menghindar. Kau tidak tahu, sakitnya menjadi pelampiasan nafsu orang-orang gila yang mereka kirimkan untuk memperkosaku. Eva terus menyerang Cahyo, namun kali ini terlihat air mata mulai mengenang di wajah Eva. Kau tidak tahu bagaimana mereka tertawa saat mengambil anakku dan memenggalnya di hadapan mataku sendiri. Kali ini tetesan air mata Eva menyatu dengan hujan yang menyapu wajahnya. Semua ingatan itu membangkitkan dendamnya hingga tidak mampu menguasai amukannya. Dap! Sebuah pukulan berhasil mendarat di tubuh Eva dan membuatnya mundur beberapa langkah. Lalu apa hukuman yang pantas untuk seseorang yang membunuh suaminya? Cahyo geram dan melanjutkan pukulannya. Lalu apa hukuman yang pantas untuk seseorang yang memenggal bayi suaminya? Eva terpental jauh dan hampir terkapar. Lalu apa hukuman yang pantas untuk makhluk yang menghabisi puluhan nyawa hanya untuk menuruti keinginan tuannya? Cahyo kembali mempersiapkan pukulannya, namun kali ini tangannya tertahan. Ada sosok yang menghentikan pukulannya. Sudah, Mas. Cahyo kaget dengan sosok yang menahan tangannya itu.
Itu adalah sosok anak kecil yang selalu berada di atas lemari itu. Kamu? Tunggu saja sebentar, masnya akan mengerti. Ucap sosok anak kecil dengan wajah mengerikan itu. Brak! Tiba-tiba tubuh manusia terjatuh di tengah lapangan. Tidak hanya satu, beberapa tubuh lain menyusul bergelimpangan di tengah hujan itu. Apa ini semua? Tanya Cahyo yang tidak mengerti dengan apa yang terjadi di sekitarnya itu. Sementara itu wajah Eva terlihat terguncang melihat tubuh-tubuh itu. Aku yang sedikit mengenali tubuh itu pun berdiri meninggalkan tempatku dan menghampiri Cahyo. Mereka manusia-manusia yang menghuni rumah sakit jiwa di alam Eva, ucapku setelah memastikannya. Tubuh-tubuh itu berjatuhan dari tirai gaib hujan Eva. Eva terlihat panik dan menghampiri tubuh-tubuh itu. Terlebih saat ia melihat tubuh orang-orang yang terdapat bekas borgol di tangan mereka. Siapa yang berani membebaskan mereka? Tapi kemunculan tubuh-tubuh itu tidak berhenti. Eva pun menghampiri Mang Wawon mempertanyakan ini semua. Kembalikan mereka ke bangunan itu. Mereka belum selesai menerima pembalasan dariku, teriaknya pada Mang Wawon. Baru Mang Wawon bergerak selangkah. Ia terhenti. Tidak bisa. Makhluk itu yang melepasnya. Kita tidak mungkin melawannya. Ia menatap ke tirai hujan Eva dan menyadari sosok yang keluar dari alam itu. Keris Raga Sukma pun kembali bereaksi bersama dengan munculnya sosok itu. Danan, itu Eyang Widarpa. Benar, sosok itu tidak lain adalah Eyang Widarpa. Rupanya ia tidak menghilang, melainkan memasuki alam Eva untuk melakukan ini semua. Kalian selesaikan sisanya. Sosok yang baru saja kembali muncul itu pun perlahan menghilang lagi. Kali ini ia benar-benar kembali ke tempat asalnya. Aku mengetahuinya dengan pasti. Tidak bisa, jangan bercanda, protes Eva. Aku dan Cahya memeriksa tubuh-tubuh itu. Sebagian dari mereka masih hidup namun nafasnya terhenti. Seketika mereka sampai di alam ini. Danan, nafas mereka berhenti. Aku menepuk pundak Cahyo dan memintanya meninggalkan tubuh-tubuh yang sudah menjadi jasad itu. Ini yang mereka harapkan, Jul. Mereka hidup di alam itu dengan ilmu Mang Wawon dan Tras Uganda demi menjadi pelampiasan dendam Eva. Cahyo menghela nafas. Sepertinya ia mengerti dengan apa yang terjadi. Tapi satu yang sedikit aku sesalkan, seharusnya aku melakukan hal ini sejak awal tanpa keraguan saat berada di alam itu. Eyang Widarpa benar-benar menamparku dengan keras kali ini. Tidak bisa Eva, mereka sudah mati. Mang Wawon terpaku tidak percaya melihat tubuh-tubuh yang menjadi alatnya untuk mengikat Eva. Ia pun menelan ludah dan melihat Eva yang sudah menanti dengan tatapan penuh amarah. Kalau begitu, kau sudah tidak berguna. Dalam sekejap kapak di genggaman tangan Eva melesat ke leher Mang Wawon dan memisahkan kepala dari tubuhnya. Kepala itu terjatuh menggelinding di tengah hujan dengan mata yang terbelalak. Seketika hujan terhenti menandakan ikatan dari ilmu Tras Uganda dan Eva sudah berakhir. Kini alam itu sudah musnah. Eva sudah tidak bisa lagi kembali ke tempat itu dan tidak bisa lagi menyiksa orang-orang yang berbuat kejam kepadanya. Mereka sudah mati dan bersiap menerima hukumannya sendiri dari Sang Maha Adil. Eva terdiam tidak terima dengan kenyataan itu. Aku dan Cahyo tidak berbuat apa-apa, memastikan reaksi apa yang akan terjadi pada roh penuh dendam yang telah kehilangan sesuatu yang mengikatnya itu. Tidak, mereka harus menerima balasan atas perbuatannya, ucap Eva yang terguncang akan kejadian itu. Ia tidak mengamuk, namun ia menyeret kapaknya dan berjalan ke sebuah ruangan. Kepala bayi itu, bila aku bisa mendapatkan kepala bayi itu, Suganda pasti mampu menghidupkan mereka. Eva menyeret langkahnya menuju lemari tua tempat Teh Ella dan Ihin bersembunyi. Hentikan Eva, mereka tidak akan bisa hidup kembali. Teriakku yang ingin bergegas menyusul menghentikan dia. Namun sosok roh anak kecil yang selalu berdiam di atas lemari itu muncul di hadapanku dan menghadangku. Ia menggelengkan kepala seolah memberi isyarat bahwa aku tidak perlu lagi mengejar Eva. Cahaya pun menoleh padaku dan memberi isyarat menuju ke arah Mbah Hamdan. Baru kusadari ada sesuatu di bayangan di balik Mbah Hamdan. Itu Teh Ella dan Ihin yang telah meninggalkan lemari. Mungkin ia sudah meninggalkan lemari itu bersama dengan munculnya roh anak itu saat menahan serangan Cahyo. Roh anak itu memberi isyarat dengan meletakkan jari telunjuk di hadapan mulutnya. Mungkin ia ingin Eva tidak menyadari keberadaan Teh Ella
dan Ihin yang sudah berpindah. Eva mendekat ke lemari itu dan mengangkat kapaknya tinggi-tinggi. Dengan sekali tebasan, pintu lemari itu berlubang dengan ayunan kapak Eva. Berkali-kali Eva melampiaskan kekesalannya hingga akhirnya pintu lemari itu rusak dan terbuka perlahan. Saat mengetahui tidak ada sosok siapapun di sana, Eva semakin geram. Namun saat Eva menoleh ke arah roh anak kecil itu, lemari itu seolah menarik tubuh Eva untuk masuk ke dalamnya. Eva yang lengah tertarik masuk dengan kekuatan yang muncul dari dalam lemari itu. Dengan mudah, aku tahu bahwa itu adalah perbuatan hantu anak kecil itu. Saat Eva berada di dalam, pintu yang rusak itu menutup dengan erat. Apa ini? Dari dalam, Eva tidak memiliki ruang mengayunkan kapaknya. Ia hanya berteriak dengan berbagai umpatan mengutuk kami semua. Perlahan aku menyadari sesuatu yang berubah dari lemari itu. Ada percikan api yang menyala perlahan. Dalam hitungan detik, lemari itu terbakar dengan api yang menyala begitu besar. Panas, hentikan! Teriak Eva yang tidak mampu menahan rasa panasnya api itu. Dari lubang yang ia buat sendiri dengan tebasan kapaknya, ia memohon untuk dilepaskan dari lemari itu. Hentikan, sakit! Suara gedoran dari dalam terdengar dari Eva yang memberontak. Namun setan anak kecil itu sama sekali tidak ada niat untuk melepaskannya. Aku heran bagaimana roh anak kecil ini memiliki energi sekuat itu, bahkan bisa mengurung Eva dan membakarnya di sana. Walaupun sudah tidak terikat dengan terasu ganda, ia tetaplah bukan roh sembarangan. Biarlah api itu membakar semua dendam dan kebenciannya. Apa yang terasu ganda lakukan dengan sebelah kepalanya membuat semua ucapan dan doa penenang yang kalian bacakan tidak lagi bisa menyentuh perasaannya. Jelas roh anak itu. Eva berhenti meronta saat api semakin membesar dan membakar habis Eva dan lemari yang mengurungnya itu. Walau roh anak kecil itu berkata seperti itu, aku dan Cahyo tetap mengantar kepergian Eva dengan doa-doa agar Eva bisa mendapatkan balasan yang setimpal atas dosa dan amal yang mungkin pernah ia buat. Cahyo terduduk lemas. Mbah Hamdan dan Taela berpelukan setelah mengetahui anaknya tidak lagi berada dalam incaran Eva. Sementara aku masih berdiri bertatapan dengan sosok roh anak kecil yang mengakhiri semua teror yang dilakukan oleh Eva. Siapa kamu sebenarnya? Tanyaku pada sosok itu. Ia tidak menjawab, namun ia melayang ke arahku dengan perlahan dan merasuk ke tubuhku. Sebuah penglihatan muncul di pikiranku. Ada sebuah bangunan yang cukup tua dengan beberapa anak kecil yang bermain di sekitarnya. Panti Asuhan Banyu Kusumo. Nama itu tertulis di pelang bangunan yang tidak terlalu besar. Tidak besar, namun tidak kumuh. Ada beberapa anak yang tinggal di tempat itu dan diurus oleh beberapa orang dewasa. Dari letak pohon beringinya, aku menyadari bahwa panti asuhan ini terletak di tempat yang tidak begitu jauh dari sekolah Buranti. Entah sudah berapa tahun pohon beringin itu berdiri, bahkan bentuknya tidak terlalu banyak berubah. Ada sekumpulan anak yang tengah bermain dengan senang di sana. Ada orang dewasa juga yang mengawasi mereka dan sesekali mengingatkan mereka bila permainan mereka sedikit berbahaya. Mataku tertuju pada sosok anak perempuan yang tengah bermain dengan senang bersama teman-temannya. Ya, dia adalah anak perempuan yang menjadi roh penunggu gudang. Dara, sekarang sepinggang ya, teriak seseorang teman yang memegang karet lompat tali. Sementara anak yang ternyata bernama Dara itu bersiap melompati tali itu. Aku memantau dari kejauhan di atapi daun pohon beringin yang rindang sembari menikmati pemandangan sederhana di tempat itu. Sepertinya walau anak-anak itu kehilangan orang tua mereka, mereka sudah mendapatkan rumah yang nyaman. Sampai setelahnya penglihatanku berganti. Saat itu listrik panti asuhan mati di malam hari. Dara dimintai tolong menyalakan lampu sentir dengan minyak tanah. Ia pun mengisi satu persatu lampu itu, menyalakannya dan mengantarkannya ke ruangan-ruangan panti. Namun ia tanpa sadar melakukan kecerobohan. Seusai memasang lampu sentir, ia meninggalkan ruang dapur dengan jerigen kaleng minyak tanah tanpa sengaja terjatuh hingga membasahi lantai dapur. Malam yang seharusnya tenang dengan remang-remang dalam beberapa saat berubah menjadi tragedi yang mengerikan. Saat semua penghuni panti asuhan terlelap, api muncul dari dapur dan membesar dengan begitu cepat. Api itu melahap bangunan yang sebagian besar masih terbuat dari kayu. Kebakaran! Kebakaran! Terdengar suara teriakan dari setiap kamar di mana mereka tidak bisa keluar dengan api yang sudah mengepung mereka. Beberapa orang sudah berlarian keluar.
Dara yang panik mengikuti kerumunan anak-anak yang hendak menyelamatkan diri. Sayangnya, Dara terjebak. Dara terhalang oleh jatuhnya plafon panti asuhan yang sudah terbakar api yang besar. "Tolong, panas!" Dara menoleh dan mendapati temannya terjebak di kamar yang penuh dengan api. Ia melihat sendiri bagaimana tubuh teman-temannya itu terlahap oleh api panas. Dara pun berpaling menjauhi api dan sampai di dapur. Ia mendapati jerigen yang berisi minyak tanah tumpah dan mengakibatkan seluruh kobaran api di bangunan ini. Ada pecahan lampu sentir yang terjatuh menyalakan kubangan minyak tanah itu. Dara pun sadar bahwa dialah penyebab terbakarnya tempat ini. Ia pun terpukul menyalahkan dirinya sendiri. Terlebih ketika suara teriakan teman-temannya yang berusaha menahan rasa sakit dari api yang membakar tubuh mereka menggema di telinga Dara. "Dara, sakit, tolong!" Suara itu terdengar dari kamar yang lain. Dara pun menangis sembari mencoba menyusul mereka. Namun api sudah begitu besar dan melelehkan kulit teman-temannya itu di hadapan Dara hingga tidak bernyawa. Dara histeris. Ia mencari tempat aman. "Dara, itu Dara!" Terdengar suara teriakan dari salah satu sisi. "Dara, keluar lewat jendela!" Ia berlari dan menemukan sebuah jendela yang bisa menjadi tempatnya melarikan diri. Ia melihat melalui jendela itu dan mendapati beberapa temannya sudah berhasil keluar. Namun hampir semua anak-anak itu menangis dengan luka bakar di tubuhnya. Dara menangis menyadari ini semua adalah kesalahannya. Ia tidak berani menemui mereka. Terlebih masih ada suara anak-anak dari kamar lain yang menjerit kesakitan dan meminta pertolongan. Dara pun memutuskan untuk menjauh dari mereka dan berlari bersembunyi. Rasa sakit di hatinya mengalahkan panas api yang mulai menyambar tubuhnya. Ia menembus kobaran api itu dan kembali ke kamar. Ada sebuah tempat nyaman untuk Dara di mana ia akan selalu berada di sana ketika teringat akan orang tuanya. Sebuah tempat yang menjadi pelariannya setiap membutuhkan waktu untuk sendiri. Sebuah lemari. Dara pun membuka lemari itu, memasukinya dan menutup telinganya erat-erat sembari menangis sejadi-jadinya. Ia merasa tidak pantas untuk selamat. Sementara sekian banyak temannya mati terlahap api karena perbuatannya. Tangisan seduh itu terus terdengar dari dalam lemari bersama api yang memanggang sosok anak kecil yang bersembunyi di dalam lemari kokoh itu. Ada lebih dari 10 korban jiwa dari kebakaran itu dan salah satunya adalah Dara yang tewas mengenaskan terpanggang di lemari itu. Jasad anak-anak dikuburkan dengan layak walaupun tidak ada satupun anggota keluarga mereka yang bisa dikabari atas kejadian ini. Bagi mereka, panti asuhan ini adalah satu-satunya rumah. Setelahnya panti asuhan itu pun dibubarkan dan anak-anak yang selamat dititipkan di panti asuhan terdekat. Keberadaan panti itu pun terlupakan tanpa mereka sadari bahwa masih ada yang tertinggal di sana. Roh seorang anak kecil yang mati dengan membawa penyesalan yang masih terus bersembunyi di dalam lemari gosong sambil terus berusaha menolak kenyataan ini. Beberapa puluh tahun kemudian, desa Sukmaraya semakin berkembang. Sekolah didirikan di sana untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anak-anak di sana. Jejak tentang keberadaan panti asuhan itu masih melekat di cerita warga, sehingga ada beberapa inisiator yang mewujudkan berdirinya panti asuhan kembali, tidak jauh dari panti asuhan Banyu Kusumo itu berada. Tapi kali ini anak-anak panti asuhan tidak sendiri. Mereka juga bersekolah di sekolah baru itu, sehingga bisa memiliki banyak teman dari luar panti asuhan mereka. Karyawan panti asuhan menggunakan beberapa benda yang masih layak dari panti asuhan Banyu Kusumo, terutama furnitur yang terbuat dari kayu jati. Mereka pun merekondisi hingga mengecat ulang perabot yang sebagian masih terdapat bekas-bekas kebakaran. Salah satunya adalah lemari di mana tempat Dara mati terpanggang. Awalnya mereka menggunakan lemari itu seperti lemari biasa untuk anak-anak panti menyimpan pakaian. Mereka tidak tahu tentang kisah Dara dan lemari itu. Sampai beberapa kejadian aneh mulai terjadi. Saat malam-malam tertentu, anak-anak panti sering mendengar suara tangisan. Mereka ketakutan dengan suara itu, dan setelah ditelusuri, suara itu berasal dari dalam lemari. Anak-anak mengadu pada ibu panti. Namun ibu panti hanya menganggap itu sebagai ketakutan anak-anak semata. Bahkan sampai ada kejadian di mana seorang anak pingsan tidak sadarkan diri di depan lemari itu. Saat sadar, anak itu bercerita, ia hendak menuntaskan rasa penasaran atas suara tangis dari dalam lemari itu. Ia pun memberanikan diri membuka lemari itu saat terdengar suara tangisan di malam hari.
dan apa yang ia lihat seketika membuatnya tidak mampu menahan takut hingga tidak sadarkan diri. Ada sosok anak kecil berwajah kosong menatapnya sembari menangis dari dalam lemari. Kejadian itu menyebar ke seluruh panti hingga anak-anak sekolah. Ibu panti berjanji akan mengganti lemari itu bila panti asuhan sudah mendapatkan dana untuk membeli lemari baru. Namun rencana itu tiba-tiba dipercepat saat ada seorang petugas panti yang sedang berkeliling saat anak-anak panti makan malam. Setelah maghrib lewat, lampu kamar belum menyala. Petugas panti itu berkeliling untuk menyalakan lampu-lampu termasuk lampu kamar di mana lemari itu berada. Tapi sebelum sempat menyalakan lampu, terdengar suara dari dalam kamar. Duk, duk. Dari dalam kegelapan, petugas itu melihat pergerakan dari arah lemari itu. Dan tepat saat ia menyalakan lampu, ia dikejutkan dengan sosok perempuan yang tengah duduk di atas lemari sembari memainkan kakinya. Suara itu berasal dari kaki sosok anak perempuan berwajah kosong yang membenturkan tumitnya di lemari itu. Semenjak kejadian itu, lemari yang digunjingkan anak panti sebagai lemari berhantu itu dipindahkan di gudang, tepat di ujung tembok yang berhadapan dengan pintu. Pintu gudang dibuka setiap hari agar tidak lembab. Dari situlah roh Dara tinggal dan acap kali menampakkan diri pada anak-anak yang masuk atau menatap ke gudang. Dari sana Dara mengisi kekosongan hatinya dengan memandang keceriaan anak-anak panti yang bermain dengan senang di pandangan matanya. Hal itu mengingatkan akan dirinya di masa hidupnya yang berakhir mengenaskan. "Danan, bangun!" Terdengar suara Cahyo yang berkali-kali memanggil namaku. Ia juga berusaha menggerakkan tubuhku untuk membuatku terjaga. Iya, udah, nggak apa-apa." Aku berusaha menjawab Cahyo tepat saat mendapati kesadaranku. Terdengar suara nafas lega dari Cahyo yang mengetahui aku tersadar. "Di mana roh anak itu?" tanyaku pada Cahyo. Cahyo menoleh ke berbagai sudut arah panti asuhan dan tidak mendapati keberadaan roh anak perempuan yang membantu kami itu. "Entah Nan, roh itu mencoba masuk ke tubuh kami dan tiba-tiba kamu gak sadar. Habis itu udah gak kelihatan lagi." Cahyo membantuku berdiri. Aku pun mengajaknya mendatangi gudang tempat lemari itu berada. Lemari ini tidak hanya membakar Eva. Sebelumnya, ia juga sudah membakar seorang anak kecil di dalamnya. Ucapku menahan air mata mengingat apa yang terlihat di ingatanku tadi. "Maksudnya apa, Nan? Kamu dapat penglihatan lagi?" Aku mengangguk dan menarik nafas berusaha menahan rasa sakit di jantung ini atas semua ingatan yang Dara tunjukkan padaku. "Iya, Jul, nama anak itu Dara." Sebelum subuh datang, kami pun berpisah dengan Mbah Hamdan yang berjanji akan menemui kami setelah beristirahat. Kami pun kembali ke rumah Bu Ranti dan menceritakan apa saja yang terjadi. Sementara kami beristirahat, beliaulah yang akan menceritakan kejadian semalam sampai kami terbangun dan menceritakannya dengan utuh pada pengurus panti. "Jadi beneran ada setan di panti asuhan, Mas Danan?" tanya Gio yang menemani kami makan kacang kulit sembari mengobrol setelah ia pulang dari sekolah. "Menurut kamu?" "Kok balik nanya? Kan aku yang pengen tahu." Cahaya mengambil kacang kulit berisi 3 yang sudah dipisahkan oleh Gio untuk dia makan. "Ya Mas, itu punyaku." "Namanya setan mah di mana-mana ada, Gi. Di kamar tidurmu juga ada. Mau lihat?" "Gak usah, percuma. Kalau kelihatan juga sukanya ngikutin wujud orang lain." Saat itu Cahaya menatapku seolah tidak menyangka balasan jawaban itu akan keluar dari mulut Gio. Setelah cukup puas beristirahat, kami pun bersiap untuk kembali ke panti asuhan untuk menjelaskan apa yang terjadi semalam. Walaupun Bu Ranti sudah memberi penjelasan, aku yakin petugas panti masih memiliki beberapa pertanyaan, terutama tentang banyaknya fasilitas panti yang rusak dengan tidak wajar. "Nan, ayo berangkat. Ngapain di kamar terus?" teriak Cahyo dari dalam rumah Bu Ranti. Aku mengernyitkan dahi dan menoleh ke arah Cahyo yang sedang keluar mengenakan sendal. "Di kamar mana? Dari tadi aku di luar loh." Cahyo menatapku dengan aneh. Salah satu tangannya terangkat perlahan menunjuk ke salah satu kamar Gio. "Lah tadi aku jelas-jelas lihat kamu ada di kamar Gio," balas Cahyo dengan wajah yang begitu heran. Aku tersenyum mendengar ucapan Cahyo. Ia pun segera teringat dengan ucapan Gio. Tidak ada yang kami lakukan selain menertawakan kejadian itu. Rupanya Gio tidak bergurau.
Hanya saja aku tidak menyangka bahwa sosok itu akan menyerupai wujudku untuk menggoda Cahyo. Saat kami kembali ke panti, jelas terlihat wajah petugas panti kebingungan dengan semua kerusakan yang terjadi. Kaca pecah, tiang penyangga hancur, hingga lapangan yang hampir porak-poranda. Terlebih ada beberapa jenazah aneh yang segera dievakuasi oleh rumah sakit dan pihak berwajib. Cukup sulit menjelaskan apa yang terjadi, tapi kondisi jenazah-jenazah yang tidak masuk akal membuat mereka memilih untuk melakukan evakuasi dulu dibanding memastikan keterangan tentang apa yang terjadi. Mas Danan, ini kenapa bisa sampai kayak gini? Semalam itu ngelawan demit atau perang sama penjajah? Ucap Pak Rudi yang menjabat sebagai kepala panti. Iya maaf Pak, kami sudah berusaha sebisa mungkin untuk meminimalisir kerusakan. Tapi emang mirip perang kayak penjajah juga Pak. Lawannya sama-sama londo setan. Setan londo. Tambah Cahyo yang menjawab tanpa berpikir panjang. Aku pun segera memukul kepala Cahyo agar ia menjaga sikapnya. Yang sopan, Pak Rudi itu kepala panti. Susanan, badanku gatel-gatel kalau disuruh serius. Pak Rudi tertawa, malah menyambutku dengan perkataan seperti itu. Aku tahu dari raut wajahnya bahwa ia tidak menyalahkan kami. Sudah nggak apa-apa, rusaknya fasilitas lebih baik daripada mempertaruhkan nyawa anak-anak panti. Itu dari Mbah Hamdan juga sudah bercerita banyak, jelas Pak Rudi. Aku dan Cahyo bernafas lega dan mulai menceritakan kisah semalam dari versi kami. Mas Singgi, Pak Rudi dan yang lain mendengar cerita kami dengan raut wajah yang setengah tidak percaya. Kami tidak menyalahkan ekspresi itu karena memang yang terjadi semalam benar-benar di luar akal sehat. Namun tidak hanya soal Eva dan Tras Uganda. Aku juga menceritakan tentang sosok yang sudah berdiam selama puluhan tahun di gudang panti. Darah? Iya Pak. Dari penglihatan yang ditunjukkan padaku, anak itu berasal dari panti asuhan yang sudah terbakar. Kalau nggak salah, namanya Banyukusumo. Mendengar ceritaku, Pak Rudi dan petugas panti menoleh serentak ke arah Mas Singgi. Sementara itu Mas Singgi terlihat menatapku setengah tidak percaya. Apa benar yang dikatakan Mas Danan? Tanya Mas Singgi. Iya Mas, memangnya ada apa? Bapak saya dulu berasal dari panti asuhan Banyukusumo, persis seperti cerita Mas Danan. Waktu bapak saya masih kecil, ia dipindahkan saat panti asuhan itu terbakar, cerita Mas Singgi. Aku dan Cahyo saling bertatapan mendengar pengakuan dari Mas Singgi. Apa anak itu benar darah? Tanya Mas Singgi lagi. Mas Singgi kenal? Ia mengangguk. Bapak tidak pernah lupa nama teman-temannya semasa kecil. Ia terus menceritakan bahagianya tinggal bersama mereka di panti asuhan itu. Itulah yang membuat saya ingin ikut mengabdi di tempat ini. Aku sama sekali tidak menyangka akan mendengar hal ini dari Mas Singgi. Setelah pertemuan itu pun aku menawarkan Mas Singgi untuk menemui Dara yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan dirinya saat ini. Walau tidak melihat dengan jelas, ia merasakan kehadiran Dara. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa sosok yang dikenal sebagai hantu lemari itu adalah teman kecil ayahnya. Dara, dapat salam dari almarhum Bapak. Katanya Bapak sangat menunggu saat-saat kalian bisa berkumpul dan bermain bersama lagi. Aku merasakannya. Aku merasakan kesedihan Dara saat mendengar kata-kata Mas Singgi. Tanpa sadar air mata sudah mengembang di mataku dan roh seorang anak perempuan tengah memeluk pinggangku menutupi tangisannya. Mas Danan berkenan mengunjungi makam anak-anak panti asuhan Banyukusumo yang terbakar saat itu, tawar Mas Singgi. Aku menoleh pada roh Dara dan ia mengangguk, walau merasa sedikit ragu. Kami pun diajak untuk menyeberangi padang ilalang yang cukup besar hingga sampai di tempat pemakaman yang benar-benar tidak terurus. Ada makam yang hanya ditandai dengan batu kosong dan sudah ditumbuhi rumput liar. Korban kebakaran itu tidak bisa diidentifikasi. Akhirnya mereka hanya dikubur bersamaan dengan nama-nama yang ditulis dalam satu batu nisan, jelas Mas Singgi. Aku tidak begitu memperhatikan cerita Mas Singgi dan hanya memandang seorang anak perempuan yang berdiri menerpa angin di tengah makam teman-temannya. Mas, sepertinya ada yang rindu dengan Bapak Mas Singgi dan teman-temannya. Mas Singgi mengangguk dan mencoba menatap ke arah mana aku menatap. Walau begitu aku tidak yakin apa Mas Singgi juga bisa melihat Dara atau tidak. Tapi aku tahu ia merasakan keberadaannya.
Apa Dara sudah bisa pergi dengan tenang, Mas? Aku mengangguk. Sepertinya bukan karena kejadian semalam, tapi ia bisa tenang karena mendengar cerita Mas Singgi tentang Bapak. Siang itu menjadi akhir kisah tentang hantu lemari yang sering menghantui anak-anak panti di waktu tidurnya. Mas Singgi pun berjanji akan menguburkan lemari yang kali ini benar-benar tidak berbentuk itu di pemakaman, sekaligus merawat makam-makam yang terlupakan itu. Tapi bukan tentang Darala yang sebenarnya kami khawatirkan. Saat menemui Mbah Hamdan, kami dikejutkan dengan niatnya yang ingin menelusuri keberadaan Tras Uganda. Menurutnya, nama itu belum familiar di antara warga desa Sukmaraya dan Sukmajaya. Ia khawatir kematian pendekar Tras Uganda akan memancing niat buruk mereka untuk kembali ke tempat ini. Aku tidak bisa menahan niatnya, namun aku sedikit tenang saat mengetahui ia ingin belajar meninggalkan ilmu-ilmu yang beresiko dan mulai mempelajari ilmu dan ritual yang tidak bertentangan dengan keagamaan. Setidaknya aku berharap ia berhasil menemukan jalan yang ditunjukkan oleh Sang Pencipta terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan Tras Uganda. Setelah memberikan beberapa keterangan, aku dan Cahyo kembali menghabiskan waktu sore hariku di bawah pohon beringin menikmati senja yang akhirnya bisa kami nikmati dengan tenang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.